Seorang guru honorer di Cirebon dipecat gara-gara mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Awal masalah ini terjadi ketika Sabil Fadilah mengomentari salah satu postingan Ridwan Kamil. Sabil berkomentar kepada Kang Emil dalam bahasa Sunda. Tak lama setelah adanya komentar tersebut, surat pemecatan terhadap Sabil pun dikeluarkan oleh SMK Mambaul Ulum dan SMK Telkom. Sabil dianggap melanggar kode etik guru dan tata tertib yayasan. Kang Emil kemudian buka suara soal pemecatan Sabil. Ia mengaku sudah menelpon 2 sekolah tempat Sabil mengajar dan meminta agar pemecatan Sabil dibatalkan. Kang Emil menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik, tapi ia mengingatkan sebagai seorang tenaga pendidik harusnya Sabil bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya membahas berita yang lagi hangat, yang lagi viral soal pemecatan seorang guru honorer di Cirebon, Sabil Fadilah, gara-gara berkomentar di akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sabil Fadilah dianggap kasar dalam menuliskan komentarnya karena menggunakan kata maneh. Saya bukan orang Sunda, meskipun istri saya orang Banten, jadi tidak tahu taraf kekasaran sebuah kata dalam percakapan orang-orang Sunda. Tapi kita melihat Kang Emil Ridwan Kamil sebagai seorang katakanlah Gubernur Jawa Barat yang punya posisi tertinggi di Jawa Barat. Kemudian juga yang berkomentar adalah orang Cirebon. Saya baca-baca dan juga saya tanya kepada beberapa orang yang mengerti bahasa Sunda. Sebenarnya kata maneh itu tidak bisa juga dianggap kasar. Kemudian juga apalagi dipakai oleh orang Cirebon yang bukan katakanlah Sunda seperti di Bandung atau Priangan dan sebagainya, yang memang memiliki kadar kesundaan yang berbeda. Saya juga sendiri sebagai orang keturunan Madura, dan Maduranya saya itu misalnya orang Sumeneb yang memiliki gaya bahasa yang berbeda. Kalau saya bicara bahasa Madura misalnya, saya bicara dengan orang Sampang, orang Bangkalan, saya juga akan merasa bahwa kok orang Bangkalan ini bahasanya kok berbeda atau kok agak kasar misalnya gitu. Tapi ya itu merupakan subjektif saya sebagai orang keturunan Sumeneb ya, yang memiliki tata krama berbahasa yang berbeda, tapi sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa orang Bangkalan atau orang Sampang itu kasar, tidak. Karena mereka memiliki percakapan yang berbeda meskipun sama-sama orang Madura. Ataupun misalnya juga seperti di Jawa, Jawa Jogja dengan Jawa Solo. Kemudian kita bandingkan dengan orang Jawa yang katakanlah Banyumas misalnya. Maka akan berbeda soal gaya bahasa. Nah karena itu dalam percakapan, dalam gaya bahasa ini, saya kira apalagi di media sosial, ada hal yang menurut saya yang fatal di sini adalah ketika kita terlalu baper ya dalam memandang atau melihat, membaca gaya bahasa orang lain. Nah, saya kira di sini Kang Ridwan Kamil memang agak baper dalam menanggapi komentar Sabil Fadilah, apalagi sampai pemecatan yang menurut saya itu sebuah kesewenang-wenangan ya. Karena misalnya komentar yang diajukan oleh Sabil Fadilah itu sebenarnya komentar yang katakanlah yang biasa saja, mempertanyakan Kang Emil itu menggunakan jaket kuning gitu kan istilahnya kan. Apakah sebagai gubernur, sebagai pribadi atau sebagai orang partai.
Ya meskipun jaket kuning di sini kan juga wilayah abu-abu karena di situ kan tidak ada simbol-simbol partai di situ. Ya Kang Emil memang sudah bergabung dengan Golkar, tapi Kang Emil kan hanya memakai jas kuning yang tidak ada simbol partai Golkarnya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia sedang berkampanye untuk partainya. Tapi bagi orang seperti Sabil Fadilah yang mungkin memiliki hal-hal katakanlah kecurigaan, dan dia adalah seorang warga Jawa Barat yang memiliki hak untuk menanyakan, ya. Tapi mungkin bahasanya dianggap kasar oleh Kang Emil, tapi substansi dari komentar Sabil Fadilah menurut saya itu tidak ada masalah. Kecuali katakanlah kalau dianggap menyinggung perasaan Kang Emil dengan kata istilah itu, yang menurut orang juga sebenarnya itu hal yang sangat biasa, itu kan ya. Nah, pertanyaannya bagi saya, Kang Emil itu tersinggung dengan kata manehnya itu, atau dia tersinggung karena ditanyakan dengan hal-hal seperti itu, apakah sebagai pribadi, sebagai gubernur, atau sebagai orang partai. Nah ini yang harus dipertanyakan juga gitu loh. Dan apalagi komentar balasan Kang Emil itu juga menggunakan kata maneh gitu loh. Jadi ini maneh dibalas dengan manis. Menurut saya itu sudah selesai sebenarnya itu kan. Ketika Kang Emil komentar itu, kemudian disematkan komentar itu di IG-nya Kang Emil, kemudian banyak netizen yang katakanlah menyerang Sabil Fadilah. Nah yang menurut saya agak baper berkelanjutan itu ketika Kang Emil itu mendm yayasan di mana Sabil Fadilah itu sebagai guru honorer dan mengajar, dan sekarang dia dipecat dari 2 sekolah sekaligus. Ini menyedihkan menurut saya. Nasib guru honorer saja itu bikin sedih. Sudah guru honorer kemudian dipecat, ya. Nah, apalagi mestinya itu ya. Kang Emil juga ya ini guru honorer gitu loh. Dan dia juga harusnya kan memperhatikan kesejahteraan guru honorer gitu loh. Bukan katakanlah kemudian terlalu baper, kemudian mendm sehingga ya bisa jadi yayasan di mana Sabil Fadilah itu mengajar, kemudian dia pengen katakanlah cari muka atau gimana, kemudian menggunakan tindakan yang tegas yang mungkin juga di luar dugaan Kang Emil. Sekarang yang Kang Emil yang gelagapan ketika merasa dianggap terlalu sewenang-wenang menggunakan jabatannya, dia mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah menginginkan Sabil Fadilah itu dipecat, dan menurut Kang Emil dia juga sudah menelpon pihak sekolah untuk membatalkan pemberhentian itu. Tapi menurut saya di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Kang Emil, bahwa dia berpijak pada soal nilai-nilai keluhuran seorang guru yang bisa memberikan contoh kepada murid-muridnya, tidak berkomen yang kasar yang kita dukung. Dan itu memang seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, baik di depan kelas ataupun di luar kelas, apalagi juga di media sosial yang bisa ditonton, yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Ya, kita dukung bahwa jangan sampai guru mengajarkan kekasaran dan kekurang ajaran untuk murid-muridnya. Tapi di sisi yang lain juga adalah bahwa seorang warga negara, seorang apalagi warga Jawa Barat juga memiliki hak untuk memberikan kritik kepada pemimpinnya, menyampaikan kritik, ya kemudian cuma kan reaksinya berlebihan atau juga bahasa dia dianggap kasar, tapi yang lain juga menganggap itu tidak terlalu kasar. Ya tapi kita melihat bahwa pejabat publik itu sebaiknya tidak baper, tidak cepat tersinggung sehingga katakanlah memberikan, sebenarnya sudah cukup membalas setimpal dengan kata-kata maneh dari Kang Emil untuk Sabil Fadilah itu sudah sepadan sebenarnya. Apalagi disematkan, kemudian juga Kang Emil mendapatkan dukungan dari netizen yang lain yang juga ikut mengkritik Sabil Fadilah dan sebagainya. Tapi ternyata bapernya berkelanjutan, nge-DM yayasan, sekolah dan sebagainya, itu yang menurut saya bapernya terlalu ya berkelanjutan. Dan kita sebenarnya berharap bahwa dari kasus ini Sabil Fadilah tidak dipecat, tidak diberhentikan dari sekolah di mana dia mengajar. Dan tidak hanya itu saja, tapi jamin juga nasib guru-guru honorer. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa soal
berbijak di media sosial, dan juga jangan baper di media sosial. Ya. Kemudian juga soal nasib guru honorer, jangan diberhentikan, jangan dipecat. Apalagi sampai saat ini jaminan kesejahteraan guru honorer itu juga belum meyakinkan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.